Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Ya, kita dalam bulan-bulan ini bicara, dalam minggu-minggu ini kita bicara tentang rela dibentuk. Ketika kita rela dibentuk, yang pertama kita harus mulai mempunyai keberanian untuk mempercayai. Yang kedua, ya, minggu yang lalu kita bicara tentang berani untuk setia. Hari ini kita bicara tentang berani untuk berserah kepada Tuhan. Ya, berserah. Ketika kita bicara berserah, ya, saya kasih gambar seorang penjunan yang lagi membuat bejana. Bejana ini harus berserah untuk dibentuk, untuk dibuat jadi sebuah bejana yang indah. Lah, ketika kita bicara tentang kata arti berserah, ini memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempercayakan diri kepada. Jadi berserah itu adalah tindakan aktif kita untuk kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Lah, seringkali ada satu kondisi di mana antara berserah dengan pasrah itu berbeda, ya. Jadi apa perbedaan berserah dengan pasrah? Kalau berserah kepada Tuhan itu turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Artinya orang yang berserah kepada Tuhan itu dia punya tindakan aktif untuk dia dapat taat akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu berserah. Pasrah itu menyerah, tidak berbuat apa-apa. Jadi dia hanya pasrah, nggak berbuat apa-apa, nggak taat. Pokoknya saya pasrah lah. Terjadi apa terserah. Jadi beda. Jadi kalau pasrah itu pasif, bukan aktif. Sedangkan berserah itu aktif. Karena di dalamnya ada yang namanya ketaatan, ada langkah. Ketika Tuhan berbicara dalam hidupnya, dia mau mentaatinya. Ya. Yang kedua, percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Jadi dia percaya, punya pikiran yang benar. Orang kalau punya pikiran benar pasti punya pikiran yang positif. Positifnya di sini bukan mengandalkan dirinya sendiri, tapi percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Tapi kalau orang yang pasrah itu berpikiran negatif, pesimis. Beda, ya. Orang yang berserah pikirannya positif, optimis. Dia percaya dia punya Tuhan yang hebat. Dia percaya kepada siapa dia berserah. Ketika dia mengikuti akan kehendak Tuhan, dia percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya itu pasti yang terbaik. Artinya orang yang berserah itu punya pengharapan. Orang yang pasrah itu kehilangan pengharapan, sehingga muncul niat bunuh diri dan lain-lain. Orang kadang-kadang kalau pasrah, ya udahlah, mati ya matilah, hidup ya hiduplah. Nah, itu orang pasrah. Jadi sudah pesimis dengan hidupnya. Tapi orang yang berserah itu dia percaya, artinya dia punya pengharapan, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Dia punya semangat yang tinggi. Itu orang berserah. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas di situ. Jadi kalau orang bilang aku pasrah, lah pasrah itu yang bagaimana? Karena antara berserah dengan pasrah itu berbeda. Kalau orang aku udah pasrah, udah terserah, dia sudah kehilangan pengharapan. Nah, hari ini kita bicara tentang berani berserah. Kalau kita berani berserah berarti kita mau taat akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, kau akan lakukan. Jadi artinya gini, berserah itu Tuhan melakukan bagiannya, kita juga aktif melakukan bagian kita, itu berserah. Kalau pasrah, tidak berbuat apa-apa.
Nah, Tuhan mau kita ini di sini berserah, ya, bukan pasrah, ini bukan di sini. Nah, banyak anak Tuhan itu seringkali ketika menghadapi pergumulan itu bukan berserah, pasrah. Terserahlah, hidupku begini, ya udahlah. Itu pasrah, nggak punya harapan, pesimis, pikirannya tuh jahat terus, negatif terus. Tuhan mau kita tuh berserah, artinya gini, kau tetap terus percaya, punya pengharapan, sehingga di situ kamu mau dengar suara Tuhan, kamu mau taat akan perintah Tuhan, karena kamu percaya, aku punya pengharapan, kau punya semangat yang tinggi. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita di sini. Ini yang Tuhan mau. Ya. Nah, coba kita baca ayat ini dalam Yesaya 55 ayat 8. Habis itu kita baca dalam Yeremia 29:11 di slide 23. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelahnya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi kata berserah artinya kita taat akan kehendak Tuhan. Artinya gini loh, ketika kau berserah kepada Tuhan, bukan rancanganmu, bukan jalanmu yang jadi. Kalau dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Artinya rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, itu yang mestinya jadi dalam hidup. Artinya ketika kita berserah kepada Tuhan, kita bukan memaksakan kehendakmu yang jadi, tapi kita sedang berkata bahwa kehendakmu lah yang jadi. Yang kedua, ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya gini, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itulah rancangan yang terbaik. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya hidup kita dapat menjadi ciptaan baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu punya rancangan. Apa rancangannya? Mengembalikan Anda dan saya ke dalam satu kodrat yang ilahi. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa ini dirusak oleh dosa. Dan ketika Adam dan Hawa dirusak oleh dosa, hidupnya rusak. Dan sekarang apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan melalui Yesus, Allah yang menjadi manusia, Dia mau mengembalikan, ya, kita semua manusia ke dalam rupa, gambar dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah? Yaitu Yesus. Anda mau dijadikan ciptaan yang baru, ciptaan yang rusak itu mau diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Lah, untuk supaya Anda dan saya bisa menjadi ciptaan yang baru, perlu dibentuk, diproses dalam pembentukan. Nah, dalam proses pembentukan itu, Anda dan saya perlu yang namanya satu hal, yaitu berserah. Apa jadinya kalau misalnya buatan seseorang, misalnya bejana, ketika dia sedang dibentuk dari tanah liat, dibentuk, kemudian diremas-remat, dibentuk, tanah liat ini tidak berserah. Dia berkata, aku tidak mau, sakit, berontak terus. Apa yang terjadi? Maka tidak akan jadi sebuah bejana yang bagus. Jadi ketika seseorang ingin dibentuk, dia harus mau belajar untuk menyerahkan dirinya. Nah, disitulah ketika dia menyerahkan dirinya, maka disitu dia akan jadi sebuah ciptaan yang indah. Nah, Anda dan saya juga sama. Anda dan saya ini rusak,
Sekarang Tuhan mau jadikan Anda dan saya sebagai ciptaan yang baru, tapi bukan yang menurut kehendak dunia. Karena ada ciptaan baru yang menurut kehendak dunia. Ya, seperti contoh kalau Anda misalnya ikut seminar, misalnya motivasi, seminar, ya, Anda dididik, dimuridkan, di situ orang juga jadi ciptaan baru, tapi yang bukan menurut kehendak Allah dalam Kristus Yesus, tapi menurut pemotivatornya. Nah, sekarang Tuhan mau jadikan ciptaan baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, gambarnya itu. Jadi apa yang diperlukan? Ya berserah kepada Allahmu. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya lewat Roh Kudus nanti dibentuk jadi baru, ciptaan yang baru. Di mana ciptaan yang baru ini ada satu metamorfosa, perubahan. Ya. Jadi Anda jadi baru, benar-benar baru, pikiranmu baru, hatimu baru. Pertama kali dikerjakan di mana? Di roh. Waktu kapan Anda percaya? Waktu Anda percaya, mulai rohmu diselamatkan. Tapi disitulah jiwamu harus dibentuk. Nah, yang paling susah itu apa? Jiwa. Kenapa? Anda punya pikiran, perasaan, kehendak, yang dimana ketika Tuhan ingin membentuk, ini kadang-kadang berontak. Ini jiwa kita ini, aduh, kok nggak cocok ya? Kok rasanya kok sakit ya? Perasaanku kok sakit ya? Kok nggak logis ya? Kehendakmu mulai berontak. Nah, disitulah ketika kita berserah, Anda dan saya menundukkan jiwamu. Yang paling sulit ini, menundukkan jiwa. Kalau Yesus ngomong begini, sangkal diri, pikul salib. Menundukkan jiwamu. Ketika Tuhan ngomong, ampuni, apakah Anda mau tundukkan? Waduh, pikiran ngomong gini, kok diampuni? Orang begitu kok diampuni? Sudah 3 kali dia lakukan kesalahan, masa yang keempat kali harus diampuni? Dan katakan ampuni, berapa kali pun itu, ampuni. Ketika kau belajar untuk memberi, mungkin bagi kau, aduh kok memberi lagi, aduh aku aja kekurangan. Lah logika ini jalan. Kamu harus belajar memberi, belajar sabar, belajar untuk bersyukur. Ini bicara tentang apa? Penundukan jiwa. Dan ini yang paling sulit. Makanya proses kita ini proses jiwa. Kalau Anda ikut kelas yang hari Senin keselamatan, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ketika Anda percaya Yesus, rohmu diselamatkan. Jiwamu bagaimana? Sedang. Ini diproses. Makanya orang kalau ini nggak mau diproses, dia bisa gagal. Walaupun dia berkata, aku sudah diselamatkan. Itu roh. Kalau jiwamu nggak mau diselamatkan juga, maka nanti keselamatanmu akan hilang. Kamu akan ninggalin Tuhan. Makanya ini jiwa ini diproses sama Tuhan. Karena jiwa ini yang susah. Ya. Nah, mari kita mau belajar dari seorang pribadi yang bernama Abraham. Saya lihat ini Abraham luar biasa. Dia berserahnya luar biasa. Dan pada akhirnya dia menjadi bapak orang beriman. Ya, mari kita lihat di dalam Roma 14 ayat
Roma 4 ayat 18 sampai 25. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Adalah hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi barang terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa itu? Ya, di situ dikatakan begini. Kata-kata ini yaitu, ya, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Berarti ini ditulis juga untuk kita. Kita itu siapa? Kita yang percaya kepada Yesus. Ayat 24, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Tuhan itu mau berkata begini, kamu juga akan mendapat berkat-berkat Abraham. Seperti aku memberikan kepada Abraham, kamu juga akan mendapatkan itu ketika kamu percaya. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Seperti Abraham mendapat janji. Apa yang Abraham lakukan? Yang pertama, orang untuk bisa berserah, dia harus mengenal dengan benar. Mengenal dengan benar siapa yang menjadi pemiliknya. Ya saya kasih gambaran begini. Seorang wanita mau berserah kepada seorang pria, menyerahkan diri atau mempercayakan diri kepada seorang pria, pasti dia mengenal siapa pria itu. Kalau dia tidak mengenal pria itu, maka yang terjadi, dia tidak akan berani mempercayakan dirinya. Nah di dalam ayat ini dikatakan gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Karena itu ia menjadi bapa banyak bangsa, seperti yang tertulis dalam Alkitab, keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Anda perhatikan, dikatakan gini, meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa seorang Abraham bisa berserah kepada Tuhan? Karena dia mengenal. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia kenal siapa Tuhan yang dimana dia berserah kepada Dia. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang spesialis dalam hal yang mustahil. Nah, dalam hidup kita, ketika Anda ingin menerima janji Tuhan dalam hidupmu, istimewa tentang kehidupan yang akan datang, langit yang baru, bumi yang baru,
Orang bilang sorga. Apakah kamu tetap mau berserah kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diproses, walaupun dalam perjalananmu mungkin kau sudah sungguh-sungguh, tapi ternyata yang kau alami justru bukan yang baik. Kau justru mengalami sebuah atau sesuatu yang buruk dalam hidupmu, dan tidak ada alasan untuk kamu berharap. Apakah kamu tetap akan berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasarnya untuk kamu berharap? Apakah kamu akan tetap mau hidup benar, tetap mau percaya, tetap mau berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap? Seringkali orang berhenti percaya, orang berhenti berharap ketika dia melihat suatu kenyataan. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak kenal dengan benar siapa Tuhan Allahnya. Jadi seseorang berani berserah itu disebabkan karena ia mengenal kepada siapa ia berserah. Maka saya katakan begini, kalau Anda dan saya dalam hidup kekristenanmu kamu tidak mau belajar mengenal akan Yesus Kristus Tuhanmu, maka saya pastikan imanmu ini akan kendor. Bahkan kemungkinan orang yang meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Walaupun terkadang mungkin dia dalam kondisi dia mungkin bisa ibadah, tetap ikut dalam rutinitas kegiatan gereja, mungkin tetap bisa melayani, tapi hatinya sudah tawar. Suruh berdoa masih bisa, melayani di mimbar masih bisa, tapi hatinya sudah tawar. Berapa banyak orang Kristen yang kelihatan tanda kutip rohani, tapi kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa Tuhannya. Dia tidak mengenal dengan benar. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allahnya. Saya katakan pengenalanmu dengan Tuhan itu sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Kenapa? Karena dalam hidupmu itu kau akan diperhadapkan dengan satu kondisi, kenyataan-kenyataan. Seperti Abraham, dia diperhadapkan dengan satu kondisi, tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan percaya. Kenapa? Karena dia percaya siapa Tuhannya. Pertanyaannya hari ini, apakah kamu percaya akan Tuhanmu walaupun tidak ada dasar untuk berharap? Apakah kamu tetap mau mengikuti akan perintahnya, taat akan setiap perkataan firman-Nya, walaupun semuanya seakan-akan sudah taat, tapi kok nggak ada perubahan, nggak ada dasar untuk berharap? Apakah kamu tetap punya semangat yang tinggi untuk tetap mau benar di hadapan Tuhan, untuk tetap mau membaca, merenungkan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, tetap mau menyembah Tuhan, walaupun semuanya seperti seakan-akan tidak sesuai yang kamu harapkan? Nggak ada dasar untuk percaya. Seringkali banyak orang itu berhenti. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang, bicara tentang percaya. Ada satu orang, ini seorang pria, dia cerita, dulu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi dalam satu kondisi saya sudah sungguh-sungguh, tapi hidup saya bukan semakin baik.
tapi semakin buruk. Dia mulai tanya sama pendetanya, dia mulai minta didoakan, tapi bukan semakin baik, justru semakin buruk. Dan dia berkata begini, saya kecewa. Akhirnya dia berkata begini, lebih baik aku ikut Tuhan biasa-biasa saja. Dan ketika dia memutuskan biasa-biasa saja, dia mulai hidupnya tidak mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Justru dia melihat ada jalan keluar. Dia melihat semuanya kok menjadi lebih baik dibandingkan dia sungguh-sungguh. Pada akhirnya dia kehilangan imannya. Dia berkata begini, jadi orang yang penting baik. Halo? Ini kan perkataan orang dunia. Jadi orang yang penting baik. Buat apa ke gereja tiap hari tapi kalau nggak baik? Buat apa baca Alkitab tapi kalau nggak baik? Buat apa banyak berdoa tapi kalau nggak baik? Ini perkataan apa? Perkataan orang yang sudah tidak lagi berserah pada Tuhan. Bagi Tuhan bukan baik, bagi Tuhan benar. Ingat itu. Tuhan bukan menilai yang baik, tapi Tuhan menilai yang benar. Kalau orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Yang kedua, ketika orang bisa mengenal dengan benar, dia akhirnya bisa berserah. Maka yang kedua, dapat mengalahkan kenyataan. Ayat 19, coba kita baca sama-sama, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Anda perhatikan, ini bicara tentang apa? Suatu kenyataan. Hari itu Sarah berumur kurang lebih 89 tahun. Kurang lebih. Dan secara ilmu kedokteran, orang sudah umur 50 itu sudah, apalagi sudah menopause ya, mana bisa punya anak? Betul ya? Berarti secara kenyataan jelas tidak mungkin. Tapi lihat, ketika Abraham ini percaya, dia berserah kepada Tuhan, dia mengenal siapa Tuhannya, dia dapat mengalahkan kenyataan. Seringkali kita ketika diperhadapkan dengan kenyataan, apakah engkau bisa menang atas kenyataan dengan imanmu? Dihadapkan satu realita kehidupan, antara memilih antara Tuhan dengan dunia. Di satu sisi kamu butuh duit, di satu sisi kamu punya kebutuhan, di satu sisi apa yang kamu mau lakukan itu harus menyingkirkan Tuhan. Satu kenyataan yang kadang-kala sulit untuk dipilih antara Tuhan dengan dunia. Apakah Anda berani untuk berkata gini, aku mau kalahkan kenyataan, aku memang butuh duit, aku memang butuh pekerjaan, aku memang butuh hidup, makan, aku butuh pakaian, tapi dalam hidupku, aku lebih butuh Tuhan. Lebih baik aku kehilangan daripada kehilangan apa yang di dunia, daripada aku kehilangan Tuhan. Kalau aku kehilangan Tuhan, aku kehilangan surga. Kalau aku kehilangan dunia, aku mendapatkan dunia, aku kehilangan Tuhan, aku kehilangan surga. Tapi kalau aku dapatkan Tuhan, mungkin aku kehilangan dunia, tapi aku mendapatkan surga dan Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang aku dapatkan hari ini.
Pilihan yang sulit. Dan Abraham diperhadapkan dengan satu kenyataan. Tuhan berjanji, nanti kamu tak beri anak dari rahimnya Sarah. Tapi sampai umur 89 tahun, Sarah masih belum punya anak. Dia harus berhadapan dengan satu kenyataan, bahwa bagaimana mungkin bisa punya anak dengan umur sekian. Bagi Abraham gak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Bagi Abraham saat itu dia bisa memilih untuk memutuskan, sudah, aku gak percaya lagi, kan sudah ada Ismail, cukup. Apa dasarnya untuk percaya? Apa dasarnya untuk tetap berharap? Tapi yang hebat dari Abraham, dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal dengan benar, sehingga dia dapat menyerahkan diri, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Apapun itu, termasuk firman-Nya dalam hidupnya, dia tetap percaya. Dia pegang janji Tuhan. Hari ini dalam hidupmu, apakah kamu pegang janji Tuhan? Yang menjadi penyebab seseorang sulit berserah kepada Tuhan adalah ketika menghadapi kenyataan. Ini yang paling sulit. Ketika Anda dan saya diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Makanya iman itu versusnya kenyataan. Paulus ngomong gini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali iman kita ini ditutup dengan kenyataan. Maka seringkali ketika Anda berdoa, Anda sudah berserah kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, seringkali kita kalah dengan apa? Kenyataan. Seperti contoh misalnya, ketika kamu berdoa untuk suamimu, atau berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anakmu, atau berdoa untuk orang tuamu, kamu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu sudah taat sama Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan kamu lakukan. Tapi yang terjadi apa? Suamimu bukan tambah baik, istrimu bukan tambah baik, mungkin orang tuamu bukan tambah baik, anakmu bukan tambah baik, semakin tambah buruk. Mungkin pekerjaanmu bukan tambah baik, mungkin semakin terpuruk. Nah, ketika orang dalam kondisi begitu, seringkali apa? Kalah. Kalah. Dengan apa? Kenyataan. Jadi mata rohaninya ditutupi dengan kenyataan. Jadi mata jasmaninya lebih dominan daripada mata rohnya, mata imannya. Yang dilihat kenyataan, tidak mungkin, tidak bisa, memang begitu, orangnya begitu. Sebuah kenyataan. Dan ini yang seringkali membuat orang percaya ini kalah. Abraham, saya berpikir kalau saya jadi Abraham, saya berpikir begini, apa dasarnya? Mungkin hari ini Anda juga seperti Abraham, tapi bukan masalah tentang janji Tuhan yang mungkin anak, mungkin lain-lain. Janji Tuhan mengenai mungkin pemulihan keluargamu. Kamu lihat semuanya tidak semakin baik, sehingga kamu berkata, apa dasarnya aku tetap berharap? Kenyataannya nggak seperti yang kamu harapkan. Mungkin kamu punya impian, kamu sudah doakan kepada Tuhan, tapi secara kenyataan kok ternyata Tuhan mengarahkannya kok justru kok berbeda. Harapanmu seperti seakan-akan sirna dengan sendirinya oleh kenyataan. Terbawa arus kenyataan ini, sehingga semuanya seperti seakan-akan sirna. Tapi pertanyaannya, apakah kamu berani berkata begini, aku kalahkan kenyataan ini dengan imanku?
Seringkali kenapa orang itu tidak bisa menghadapi kenyataan dengan imannya? Karena dia nggak kenal Tuhannya. Makanya kenapa Anda disuruh untuk banyak baca, merenungkan, berdoa, nyembah Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kenapa? Supaya Anda kenal Tuhanmu itu loh. Yesus Kristus yang kamu percaya itu kamu kenal. Sehingga ketika kamu hadapi kenyataan, kamu bukan lihat kenyataan, kamu lihat Tuhanmu yang hebat. Tapi kalau kamu nggak kenal, yang kamu lihat apa? Kenyataan. Kenyataannya begini ya. Kenyataannya begini ya. Coba seorang anak itu, kalau dia nggak kenal orang tuanya dengan baik, bapaknya dengan baik, dia kali ini, kenyataannya bapakku suka pukul aku. Kenyataannya bapakku suka marahi aku. Sayang apanya? Dulu saya anak yang suka dipukul, karena memang saya nakal. Tapi setelah saya besar, saya ngerti, saya diberi satu pengertian. Ya, saya mulai belajar kenal. Kenapa papa saya melakukan itu? Karena dia sayang sama saya. Dia menginginkan saya jadi baik. Tapi kalau orang nggak kenal, akhirnya apa? Berontak, memilih untuk nakal, memilih untuk pergi dari rumah. Makanya kenapa banyak orang pada akhirnya ingin kawin muda? Karena begini, ngapain aku hidup sama papa mamaku? Udah nggak kawin aja, kan aku bebas. Berontak, melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan bapaknya, orang tuanya. Kenapa? Karena berpikir begini, tak bales. Nah, kenapa orang ketika berhadapan dengan kenyataan dia tidak kenal Tuhannya dengan benar, akhirnya terjadi apa? Berontak. Mulai apa? Bergumul dengan dosa. Kenapa? Dia berpikir, aku kecewa sama Tuhan, buat apa aku hidup benar? Lebih baik aku hidup dalam dosa, ternyata toh hidupku lebih baik daripada orang yang percaya. Daud di dalam Mazmur 71 dia ngomong begini, aku melihat orang fasik itu semakin seger, pengikutnya banyak, tambah gemuk, tambah makmur. Tapi dalam kitab Mazmur dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, aku melihat, masuk dalam tempat kudus Allah, aku melihat bahwa orang fasik ditaruh di tempat licin untuk digelincirkan supaya dibinasakan. Di akhir itu dia ngomong begini, siapa yang bersinah, dia akan kubinasakan. Siapa yang jauh daripadaku, dia akan kubinasakan. Sampai akhirnya dia ngomong begitu. Jadi sebenarnya iblis itu untuk apa? Berusaha untuk apa? Menjauhkan engkau dari yang namanya Tuhanmu, Yesusmu. Supaya apa? Kamu bisa dibinasakan. Karena tugasnya dia apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Gimana supaya Anda bisa dibinasakan? Domba itu bisa dibinasakan, bisa dibunuh ketika apa? Jauh dari gembalanya. Nah, orang Kristen, orang percaya ini caranya bagaimana dibinasakan? Diperhadapkan dengan satu kenyataan supaya bisa dijauhkan dari Tuhannya. Kayaknya orang kalau tidak mau dekat dengan Tuhan, dia pasti binasa. Karena jauh, imannya pasti hilang. Dan itu real. Ya. Yang ketiga, ketika kita dapat melawan, memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, kita berani, dan akhirnya yang ketiga, kita memiliki keberanian untuk memuliakan Allah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Anda perhatikan,
terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Anda perhatikan ini. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Seringkali apa yang membuat Anda tidak percaya? Tadi saya katakan kenyataan. Ketika orang berhadapan dengan kenyataan, maka imannya luntur, mulai tidak percaya. Saya kasih contoh orang Israel. Saya suka dengan perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa orang Israel gagal? Karena dia melihat kenyataan. Ketika mereka melihat kenyataan bahwa orang Amalek itu besar, orang Het itu besar, raksasa, makan orang, kita seperti belalang. Kenyataan yang begitu akhirnya membuat orang Israel tidak percaya, sehingga muncullah sungut-sungut. Dalam hidup ini, apakah Anda dan saya juga begitu? Ini real, nyata. Ketika engkau berdoa, mungkin engkau mendapatkan nubuat, engkau mendapatkan rema. Tapi ketika engkau berhadapan dengan kenyataan, apakah Anda masih berkata, aku percaya? Atau mulai tidak percaya dan akhirnya bimbang? Abraham berkata gini, firman Tuhan berkata gini dalam Roma, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Anda perhatikan ini, ia diperkuat di sini dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Berarti kuncinya di mana? Iman. Siapa yang memperkuat iman kita? Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Itulah perlunya Anda membaca firman, merenungkan firman. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi kenapa Anda baca firman perlu diperkatakan, disuarakan? Anda perlu merenungkan, supaya melalui itu Anda diperkuat dalam imanmu. Kenapa Anda perlu menyembah Tuhan? Supaya kamu diperkuat dalam imanmu. Abraham ketika dia dengar firman, dia selalu memberikan persembahan korban. Dia tetap percaya. Dia bergaul karib dengan Tuhannya. Dia taat akan setiap perintah Tuhannya karena dia berserah. Sehingga dia selalu diperkuat dalam imannya. Setiap kali dia mungkin lemah secara fisik, mungkin secara jiwa dia lemah, tapi ketika dia hadir di dalam hadirat Tuhan, dia diperkuat dalam imannya. Makanya betapa pentingnya ya Anda itu dan saya itu tiap hari itu mesti berjumpa dengan Allah dan mengalami perjumpaan. Kalau Anda nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhanmu secara pribadi setiap hari, maka imanmu itu akan lemah. Nggak bisa Anda melakukan perjalanan iman dengan kondisi lemah, pasti jatuh. Makanya banyak orang Kristen akhirnya jatuh. Kenapa? Karena kenyataan. Iblis selalu memaparkan kenyataan. Selalu. Orang kalau sudah dipaparkan kenyataan, dalam hal pengampunan saja, orang dipaparkan kenyataan ini loh. Seorang istri ngampuni suami atau suami ngampuni istri, ini kenyataannya ini loh. Suamimu pernah selingkuh, sudah melakukan yang buruk dengan hidupmu, mungkin nyiksa anakmu. Masihkah kamu ngampuni? Kenyataan. Ketika orang diperhadapkan dengan kenyataan, dia tidak memiliki keberanian untuk memuliakan Allah. Dia berkata begini, percuma aku ikut Tuhan. Mungkin dalam hidupmu ketika kamu harus ikut Tuhan sungguh-sungguh, kau diperhadapkan kenyataan. Kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, kau makan apa?
Duit itu lebih penting. Tidak ada duit, mana bisa kamu kasih kolektor? Nggak ada duit, mana kamu bisa dihormati orang? Memang Tuhanmu bisa bikin kamu dihormati? Halo? Mungkin Anda yang anak muda, Anda mau benar, dikasih kenyataan. Memang kalau benar itu enak. Itu lihat temanmu nakal, enak, bebas. Kamu mau benar, terikat. Apa-apa tidak boleh, gini tidak boleh, ini tidak boleh. Sama orang tua nggak boleh berontak, dimarahin, diam tuh, lihat tuh. Kadang-kadang kita dipaparkan, Anda yang sungguh-sungguh, kamu punya saudara sekandung nggak sungguh-sungguh. Malah orang tuamu selalu bela nih yang tidak sungguh-sungguh. Kamu sudah sungguh-sungguh melakukan apa? Salah sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Saudaramu malah dipuji-puji. Itu real. Kamu udah sungguh-sungguh, malah kamu seringkali dicemooh, malah dihina. Katanya ikut Yesus, hidupnya kok masih begitu. Padahal saudara sekandungnya mungkin apa? Lebih parah. Bahkan kadang-kadang ke gereja pun harus dilarang. Saudara sekandungnya pergi sama temennya ke tempat yang nggak benar, nggak ada yang marahin. Orang tuanya diem-diem malahan. Halo? Apakah kamu tetap akan terus percaya Tuhan? Kalau aku percaya janjimu Tuhan, aku nggak mau bimbang. Orang yang begini, itulah orang yang punya yang namanya kedekatan, kekaripan dengan Tuhan. Dia ngalami tiap hari perjumpaan dengan Tuhan Allahnya. Kalau dia tidak ngalami perjumpaan dengan Allahnya, susah. Beberapa hari ini, minggu ini tentang Nuh, Yusuf. Kalau kita perhatikan, terus selalu mau bergaul karib. Anda nggak lakukan itu, susah. Nah, apa yang dibuktikan daripada Abraham? Apa bukti bahwa kita mau memuliakan Allah? Dari Abraham dikatakan ia memuliakan Allah. Kata memuliakan, memuji Allahnya. Ketika kita berani untuk bersyukur kepada Tuhan. Apa bukti kamu berani memuliakan Allah? Ketika dalam kondisi kamu terpuruk, kamu berkata gini, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Ketika kamu dalam kondisi kamu harus menghadapi sebuah pilihan yang sulit dan pada akhirnya kamu memilih Tuhan dan kamu harus kehilangan mungkin banyak hal dalam hidupmu. Kamu mulai berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Ketika kau harus memilih Tuhan dan pada akhirnya hidupmu harus goyah, fondasi-fondasi yang kamu bangun dalam kehidupan jasmanimu seperti seakan-akan diruntuhkan. Apakah kau berkata gini, mataku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bahkan kau harus mengalami yang namanya jatuh. Kau berani berkata, orang benar boleh jatuh, tapi tidak akan jatuh tersungkur, karena Tuhan yang menopang. Ketika kamu harus berhadapan satu kenyataan, kamu nggak salah, kamu datang minta maaf, orang itu justru malah menghina kamu, malah justru mencemooh kamu, malah justru membuat dirimu dipermalukan. Apakah kau berani berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Dia tetap mau bersyukur, terima kasih. Aku boleh dipermalukan sama saudaraku, tapi aku percaya kau tidak pernah mempermalukan aku. Halo? Ketika kau berhadapan kenyataan yang pahit, masihkah mulutmu ini untuk memuji Tuhan?
Masihkah kau berkata, Tuhan, aku tetap mau bersyukur kepadamu, aku tetap mau benar di hadapan. Apakah Yesus adalah sukacita kita karena kita percaya? Apakah kamu tetap akan bersukacita karena kamu percaya? Walaupun kamu harus mengalami satu penderitaan yang berat, tapi kamu masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena bukan dunia jadi sukacitaku, tapi Yesus yang adalah sukacitaku. Kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa untuk tetap memiliki semangat. Kamu nggak lemah. Kenapa? Karena kamu tahu bukan dunia sukacitaku, bukan dunia semangatku, Yesus yang menjadi semangatku. Walaupun kamu disakiti berkali-kali, kamu mungkin disakiti berkali ngalamin penderitaan, akhirnya kamu mesti sakit hati. Ketika kamu percaya Yesus, kamu berkata, aku tetap ngampuni, aku tetap bersukacita dalam penderitaan. Kenapa? Karena Yesuslah yang menjadi sukacitaku. Walaupun aku harus mengampuni berkali-kali, aku tetap berkata, aku ampuni, dan aku mau bersukacita. Aku gak mau dikuasai oleh kenyataan. Hari ini saya mau katakan, ayo belajar berserah. Caranya bagaimana? Kenali. Jadi pertama Anda mesti kenal. Kenal siapa? Kenal Tuhanmu. Kalau Anda nggak kenal di sini, sulit. Kalau Anda sudah kenal, maka Anda akan bisa menghadapi kenyataan. Mampu menghadapi kenyataan. Kalau Anda bisa menghadapi kenyataan, maka yang terakhir, Anda akan mampu untuk berani, punya keberanian memuliakan Allah. Anda harus kenal dulu di sini. Anda nggak kenal, nggak bisa. Nah, dalam hidup ini, kalau Anda tidak mau belajar untuk kenal Tuhanmu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sulit. Karena kenyataan-kenyataan itu seperti sebuah arus sungai yang akan menggiring kamu untuk menjauh dari Tuhan, yang menggiring supaya imanmu itu hilang. Jadi arus itu ingin membuat supaya imanmu itu luntur. Tapi kalau kamu bisa kenal Tuhan Allahmu, maka arus-arus kenyataan itu kamu akan sanggup untuk lewati. Kamu akan sanggup untuk lawan. Kamu punya kekuatan, sehingga pada akhirnya di dalam kenyataan yang berat, kamu berani untuk memuliakan Allah seperti Abraham. Di dalam satu kenyataan, dia tetap memuliakan Tuhan Allahnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.